belajar. Apa ini Ibu? Capaian Merdeka Belajar itu profil pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Yang ini. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila semua sudah tahu kan? Sudah. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini gerakannya beda-beda, itu bukan gitu. Ya, oke, next Bapak. Nah ini ya, jadi visi kita untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Itu ya. Jadi jangan lepas dari visi itu. Nah ini di sini ada kompetensi lulusan mewujudkan P3. Apa Mi? P3 itu Mi? Profil pelajar Pancasila. Khawatirnya ini ke partai. Soalnya kita pakai hijau. Iya, jadi kompetensi lulusan itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada hubungan ya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Terus ini juga ada di sini. Proses, isi dan penilaiannya ini sambung menyambung menjadi satu. Di sini ya, ada ke kompetensi lulusan, ke P3, ke proses pembelajaran di kelas, PTK. Apa itu PTK Bapak Ibu? Pendidik dan tenaga kelas. Kalau kita tahu ya, sarana, pembiayaan, pengelolaan ini semuanya berhubungan. Jadi semuanya baliknya nanti ke sana. Profil pelajar Pancasila. Next Bapak, boleh? Oh kan ada poin. Oh iya ya. Terus kita kan boleh kerjain dulu. Nah ini Bapak Ibu, dari profil pelajar Pancasila yang tadi 6 itu ada ini, kalau kita bilang dimensi ada sub-subnya kan. Nah ini, dan sekarang untuk kegiatan Ramadan kalaupun mau jadikan P5 berarti kita ambilnya poin yang pertama kan, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Silakan pilih di sini Bapak Ibu mau yang mana, atau mau semuanya mau enggak ya. Oke, di program silakan. Nggak usah dibacakan ya, udah jelas. Nah, di sini Bapak Ibu silakan lihat. Ini ada anak nggak tahu SMP mana ini ya. Ayo, anaknya ini lucu gitu ya, juga ucing kepitaan. Iya. Kemendikbud akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia. Bapak Ibu, masa depan bangsa ini ada di pundak Bapak Ibu semuanya ya. Jadi masa depan generasi kita mau seperti apa, kan Bapak Ibu tahu ada anak sekarang Gen Z, ada Gen Alpha sekarang ya. Bagaimana tuh mereka harus seperti apa nanti, Bapak yang tanggung jawab ya. Jadi masa depan mereka ada di your own shoulder, ada di pundak Bapak Ibu semuanya. Oke? Menciptakan SDM unggul untuk pembangunan nasional. Siapa saja ini yang bertanggung jawabnya? Yang pertama ini kepala sekolah, Bapak Ibu, kepala sekolah. Selanjutnya ada pengawas sekolah dan ada instruktur pelatihan guru. Dan Bapak Ibu guru adalah garda terdepan ya, di Tameng gitu ya. Tapi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya, karena ketika Hiroshima dan Nagasaki digempur juga, yang ditanyakan apa? Berapa jumlah guru yang tersisa? Bukan ada berapa jumlah tentara ya. Jadi kita luar biasa, luar biasa. Ada ini yang mungkin baru bagi program guru penggerak, bahwa guru penggerak yang sudah lulus pendidikannya ini akan mendorong menjadi pemimpin di dunia pendidikan. Ada yang menjadi pengawas, dan ini sudah banyak termasuk salah satu PP kita ini Bu Maya Sopa, lulusan guru penggerak angkatan 4, sekarang sudah menjadi pengawas sekolah. Dan di guru penggerak angkatan 4 sudah hampir semuanya ya
sebagian jadi pengawas sekolah dan sebagian sudah menjadi kepala sekolah. Dan selain itu menjadi instruktur pelatihan di berbagai tempat baik skala wilayah nasional ataupun internasional. Next Bu. Baik. Jadi, tadi juga di depan sudah dijelaskan tentang aktor-aktor di program guru penggerak itu banyak ya. Yang utama adalah guru penggerak itu sendiri. Guru penggerak ini oleh ada yang disebut dengan pengajar praktik kami. Ini sifatnya yang langsung luringnya. Kami terutama berperan di lokakarya dan pendampingan individu. Lokakarya seperti ini ada lokakarya baru orientasi, nanti sampai lokakarya 7. Lokakarya 7 adalah panen karya. Nanti kita akan melakukan pameran dari produk-produk baik yang sifatnya pembelajarannya, apa saja pembelajaran yang sudah kita ubah gitu ya, dari yang mungkin sebelumnya biasa menjadi yang inovatif dan sebagainya. Kemudian di pendampingan individu nanti kami akan datang ke sekolah Bapak Ibu dalam sebulan sekali ya. Jadi sebelum lokakarya, seminggu sebelum lokakarya dilaksanakan kami akan datang langsung untuk melihat, bukan untuk mengawasi tadi pilih galak ini hanya lihat sudah sampai mana begitu saja. Paling daman. Paling nggak harus bapak kepala laris mau hanya datang mendampingi Bapak Ibu ya, dan ini diminta laporan secara real. Kemudian yang di daring yang berkaitan dengan LMS dan ada Jimit kolaborasi itu adalah fasilitator. Fasilitator itu banyaknya lintas daerah ya. Jadi seperti Bunda Maya itu orang Bandung ya, kayak fasilitator saya dengan Ibu Majalengka. Oh Majalengka ya. Indramayu. Lintas. Jadi orang yang kami keluar daerah, yang dari daerah lain ke seperti itu. Dan itu dalam satu modul ya ada 2 sampai 3 ya, 3 kali daring. Di situ ada termasuk penugasan presentasi dari Bapak Ibu. Sekarang sedang itu ya. Di satu sekarang modul 1.1 kontekstual. Ya. Dan kami PP hanya tinggal monitoring mengingatkan juga ya. Sok nong. Aktifan saja. Tidak ikut berperan di daring. Nah kemudian berikutnya ada instruktur. Kalau ini instrukturnya biasanya sifatnya lebih tinggi lagi nasional. Jadi kita gabung dari beberapa daerah untuk menerima materi instruktur. Saya yang pertama ya, yang materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu dulu langsung saudaranya dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak siapa? Jadi dia yang ada di Yayasan Taman Siswa. Ya, seperti itu. Jadi kita langsung dengan pelaku utama dari ini ya, walaupun ya bukan Ki Hajarnya langsung tapi masih kerabatnya yang mungkin secara ininya kejiwaannya betul-betul memahami gitu ya apa filosofi dari Dewantara. Dan untuk yang materi-materi lain juga itu ada yang dari BPGP, kemudian trainer tingkat nasional. Dan tadi kembali diingatkan bahwa kehadiran harus 100% diusahakan. Tadi ada sedikit ya, dari 38 boleh 34, hanya 4 itu dalam keadaan urgent ya. Kalau misalkan sakit, dirawat, kita sadarkan diri kan nggak bisa hadir ya. Tapi kalau masih bisa ada daring dia gitu ya. Iya gitu.
Salah hadir nih benar. Ya, kalau yang untuk yang instruktur karena memang luas itu pakai ininya ribuan gitu ya. Kadang tidak terlalu ini wajah kita aja nggak on cam tidak terlalu masalah gitu. Karena kadang jaringan kan kurang baik juga bisa off cam. Tapi harus hadir karena tetap terbaca oleh sistem. Ya, namanya Ibu ya. Jadi intinya Bapak Ibu hadir harus tepat waktu, terus tugas harus tepat waktu. Jadi hadir itu bukan Ibu saja, tapi tugasnya juga harus dihadirkan tepat waktu gitu. Jadi jangan aku udah ini belum pede, masih jelek gitu. Ditunda-tunda. Jadi yang lain mah yang biasa-biasa saja sudah dapat nilai, sudah bagus centang biru di sananya di pusatnya. Kita karena ingin yang perfect, jadi kita disukai gitu. Jangan seperti itu dikata-belingin. Karena simplicity is the best policy, itu betul. Jadi kesederhanaan itu adalah kebijakan yang paling bagus ya Pak ya. Jadi jangan mempersulit diri ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau bagus lebih hebat lagi. Karena nanti kan nilai itu Ibu di sertifikat itu ada cukup, baik, amat baik. Nah, mudah-mudahan semuanya amat baik. Bagaimana supaya amat baik? Karena Ibu harus senantiasa hadir dengan fasilitator, dengan instruktur, karena pasti dinilai ini kok nggak ada ya, kok ini belum masuk ya, udah jam segini. Itu nanti ada catatan dari pasir. Terus kalau PP nilainya Bapak Ibu tadi datang ke loka tepat waktu atau tidak, terus ngecek tugas-tugasnya sudah apa belum gitu ya. Di PI juga Bapak Ibu gimana? Seperti itu ya Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sing aktif aja. Ya, oke, lebih baik narsis daripada minder. Tugas yang dikerjakan itu oleh PP juga diupload. Betul. Jadi tugas yang membuat ini silakan nanti dikumpulkan diupload oleh Betul. Betul nih, CGP ini itu mengerjakan gitu. Jadi bukan hanya oleh sendirinya saja, sampai enggak ke PP-nya gitu. Gitu ya. Dan PP-nya juga ada kerjaan enggak? Iya. Jadi PP mungkin ya karena saya itu tadinya PP angkatan 7 ya, direkrut kembali jadi PP angkatan 10. Jadi masih ingat bagaimana cara melaporkan tugas-tugas dari Bapak Ibu CGP. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Next, semangat. Jadi ya lebih ke ininya kalau kita disiplin, ruhnya juga kita dapat gitu ya. Kita tidak sebatas hanya untuk penilaian, tapi kembali sih manfaatnya untuk kita dan kita menjadi ingarso sungtulo deten ya Bapak Ibu ya. Kita pengen anak kita baik, kitanya juga harus seperti itu. Ya dalam pendidikan ini sekarang kita sebagai siswa ya sesuai dengan yang diharapkan kita lakukan. Ini tadi sudah ya. Terima kasih ya. Sama pasir, iya. Nah, pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis. Tadi mungkin sudah disampaikan dukungannya Bapak Ibu Insya Allah Bapak Ibu kepala sekolah mendukung ya. Mendukung tuh hebat. Mantap Bapak. Dirojong pisang. Oke. Next. Perjalanan. Nah ini perjalanannya nih yang penting. Dia Kita berada di loka orientasi satu ya. Ini ya. Oke. Jadi kita sudah lewati masa seleksinya juga bertingkat ya, tidak mudah. Tidak semua yang daftar itu lulus. Jadi sudah kita syukuri kita sudah berada di titik ini. Silakan Ibu lihat setelah ini nanti akan masuk ke modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara sedang dijalani ya. Oke. Dan kalau tugas-tugasnya cepat terus ada modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, nanti ada PI pertama, setelah itu ada loka karya ke-1. Jadi sekarang loka karya orientasi disebut juga loka karya 0 ya Bu ya? Jadi belum ada tugas belum. Tugasnya nanti mulai pendampingan 1 dan loka karya 1. Ya, silakan yang bisa diterangkan ya Bapak Ibu bisa dibaca sendiri.
Mau dipoto mangga? Mau di screenshot di sini mangga? Iya. Silahkan. Dan untuk di LMS kan itu ada anytime apa? Dude. Ya, jadi sudah sekian persen. Nah, itu kan ada di bagian Satu kelompok tidak sama presentasinya. Iya. Ini Jadi mana kalau yang belum nih saya, yang lain udah sekian persen kadang-kadang. Yang harus hanya mengomen setuju saja itu termasuk penilaian, Bu. Dari fasilitator ada makin banyak yang sudah instruktur, misalkan kita persetujuan menjawab setuju itu udah satu masuk dalam presentasi. Kadang-kadang Bu cina waktu dibayar presentasi nana benten sana misalnya setinggali beli ayam teh Kalangkung. Betul. Jadi sampai akhir itu 100%. Iya. Ibu, Bapak sudah lihat berapa persen? Ya. Oh, belum. Nanti dikatakan Berapa? baru 6%. 6%. Pada yang 6, yang 4, oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa dilewat kalau itu sudah. Udah. Sudah. Next. Ini masih perjalanan. Ya masih Nah, baru di akhir panen hasil karya. Jadi kita akan panen ya. Ini sekarang Bapak Ibu sedang menyemai benih. Nanti ada panen karya. Nah, selama perjalanan itu di bulan 1, 2, 3, 4 silahkan Bapak Ibu kasih pupuk yang baik ya, supaya nanti pas panen hasilnya mencekil, hasilnya bagus ya. Oke, next. Ini mau ke Padre? Boleh? ini isinya yang tadi kan perjalanan. Gak usah ya, next saya coba. Isinya. Nah, ini yang tadi Pak, sebelum Pak, nanti yang ya kolom. dibagikan Nah, LP-nya. itu untuk Bapak Kepala Sekolah di yang kolom yang kepala sekolah. Untuk yang CGP di kolom yang